Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Maudini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Dini. Hayakumullah, kif halakum? Khair. Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah khair. Antum kayak Habib? Alhamdulillah baik Bang Dini. Alhamdulillah Habib. Alhamdulillah antum baik. Insya Allah antum baik terus nih Habib. Ya Karim, amin. Antum juga. Kita bisa istiqomah nih membahas Amin, dan ngaji amin. lagi Kalam Mutiara Imam Haddad Habib. Marhaba. Nah, Habib nih seperti biasa Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Habib. Yang sebelumnya juga kita seru banget kemarin ngebahas tentang cinta dan Allah pengakuannya Akbar. Habib. Dan sekarang kita akan ngebahas apa ini Habib? Nah, oke, bismillah. Ini hikmah ke-23 Bang Dini. Masih dalam tema yang sama, masalah pengakuan. Masalah pengakuan. Nah, kalau hikmah yang kemarin ketika ada seseorang yang mengaku, benar nggak? Ketika ada seseorang yang mengaku dengan perkataannya, maka tidak bisa kita terima pengakuan itu sehingga dia bisa membuktikannya dengan perilakunya. Ya kan kemarin tuh kan? Iya, Oke. Nah, sekarang kalau seandainya diri kita yang mengaku, kita yang ngaku nih, ngaku bahwasanya ini biasanya, aneh sih sama aja, ini sama ini. Nah, berarti kita ngaku kan? Aneh sama aja, contohnya kaya sama miskin sama aja, contohnya gitu. Putih sama hitam sama aja gitu. Apa lagi? Tidur atau nggak tidur sama aja. Makan nggak makan aneh sama aja. Begitu. Itu kadang-kadang timbul di diri kita sendiri. Pengakuan seperti itu. Dia menyamakan antara dua perkara. Enggak. Kita sekarang mau ngetes nih pengakuan kita bener nggak? Nah makanya ini penting Bang Dani. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik, ya kan? Sebenarnya musuh bebuyutanmu adalah hawa nafsumu sendiri yang ada di depanmu itu. Nah, makanya tiap-tiap perkara yang timbul dari hawa nafsu kita itu jangan belak-belakan diterima. Harus kita uji dulu. Ini benar nggak nih? Wah, kata datang dari mana nih? Lintasan hati itu datang dari mana? Datang dari hawa nafsu kah? Dari hawa kah? Dari nafsu kah? Dari syaitan kah? Atau dari yang baik, dari malaikat kah? Dari Rabbani? Wah, kata. Makanya kalau mau suudzon lah dengan dirimu sendiri. Tahu. Kalau husnudzon sama orang lain. Jangan terbalik. Tahu. Ada juga pernah dengar itu pengakuan doa dari Imam siapa gitu yang doanya kayak bang abdika bifidai akhiruka bimina itu pengakuan benar-benar untuk hancur hawa nafsu tuh Betul. miskin kasailuka itu kan Allahu Akbar. pengakuan ini penting banget tuh Bebe. Penting banget. Nah itu dia. Kalaupun ada yang kita mau jelek-jelekin adalah diri kita. Kalaupun ada yang mau kita tuduh adalah diri kita. Itu. Adapun kalau yang mau kita suudzon, buruk sangka adalah diri kita. Orang kalau hidupnya kayak gitu, wah nikmat banget. Nikmat, yang disalahkan adalah dirinya selalu. Kalau seandainya ada perselisihan, dia berusaha untuk membela orang lain dan menyalahkan dirinya. Keren nggak itu? Wah, gimana caranya lucu jadinya kan? Tapi itu sebenarnya hebat itu. Ketika orang bisa bersikap seperti itu, kok hebat banget itu. Nah, la ilaha illallah. Nah, makanya standarnya manusia kebalik. Ya pastilah. Tabiat kayak gitu. Sama dirinya dia husnudzon. Dia baik sangka sama dirinya. Aneh sebegini, maksud aneh begini ila akhir. Sama orang lain dia suudzon. Sama dirinya dia menerima apa aja pengakuan. Sama orang lain dia buruk sangka atau dia dia menghujat orang lain ataupun dia tidak menerima pengakuan orang lain. Pasti itu begini. Sama dirinya langsung oh iya benar. Nah, itu sebaliknya. Kalau mau nuduh dirimu, jangan nuduh orang lain. Di sini ada ngajarin kita. Kalau seandainya dirimu itu mengaku, jangan kan judulnya pengakuan ya. Seandainya dirimu itu mengaku-ngaku bahwasanya dia tidak bisa membedakan antara dua perkara. Aneh sama aja. Sama aja, ini sama ini. Nah, jangan engkau belak-belakan terima. Uji dulu. Gimana cara ngujinya? Bismillah di sini. Di bahasa yang ada. Bismillah. Pakai penasaran aja. Ya khair. Anda baca ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Ujadaat nafsuka annaha la tufarriqu baina
wujudu syai'i wa adamu. Fala taqna minha bidzalika hatta taqtabiraha bil amrayni jami'an. ممتاز جدا. قال إذا ادعت نفسك أنها لا تفرق بين وجود الشيء وعدمه فلا تقنع منها بذلك حتى تختبرها بالأمرين جميعا. Artinya apa? Idza, bila mana, iddaat, mengaku, nafsuka, dirimu, bila mana nafsumu mengaku bahwasanya dia la tufarriqu, tidak membedakan, baina wujudi syai', antara keberadaan sesuatu, wa adamih, dan ketiadaannya. Gimana masalah ini? Ah, sama aja. Ade sama yang enggak ada sama aja bagiannya. Nah, pengakuan diri itu, beliau berkata, fala tagna' min habidzalik. Jangan engkau merasa kecukupan dengan pengakuan itu, jangan belak-belakan diterima. Hatta, sehingga takhtabirah, engkau mengujinya. Gimana mengujinya? Bil amrayni jami'an, dengan perkara itu keduanya engkau uji ini dan uji ini. Keduanya, cobain dua-duanya. Gimana? Gini contohnya. Diri kita menganggap aneh sih, sama aja fulan datang atau fulan nggak datang, contohnya. Aneh sama aja minum atau nggak minum. Oke, sebentar. Kita ngomong sama diri kita nih, ente ngaku ente sama aja, minum atau nggak minum, iya sama aja nih. Mau coba sekarang. Coba. Orang pada minum semua, ente nggak minum. Oke, satu. Habis itu ente minum kemudian. Apakah ente mendapatkan kedua perihal itu sama keadaan? Enggak. Oh enggak, nah berarti salah dong. Berarti jangan ngaku nih katanya. Kita bilang sama diri kita sendiri, jangan ngaku aja. Kalau benar sama aja, nah berarti alhamdulillah, berarti benar. Sudah amagam ini. Ini sebenarnya tidak membedakan antara dua perkara. Keberadaan dan ketiadaannya itu berarti dia sudah terlepas dari belenggu perkara itu. Harta contohnya. Ini sama aja, ada atau nggak ada harta. Coba dulu. Kasih orang. Coba kasih orang gimana? Berat nggak? Pas nggak ada harta itu. Pas berat, berarti belum sah nih pengakuannya. Belum. Ayo kita berusaha lagi untuk bisa. Dengan mujahadah lagi sampai datang suatu waktu bener dia rasain ada sama nggak adanya sama. Oke. Banyak orang ini kalau kita bahas masalah laki-laki, ya kan? Laki-laki lihat cewek, contohnya gitu. Tamam. Hush, nggak boleh lihat cewek. Nggak aneh, nggak nafsu. Nggak jawabnya gitu kan? Masa nggak nafsu? Iya nggak nafsu, sama aja. Anda lihat nggak lihat sama aja. Oke, kalau ini kan suatu pengakuan, pengakuan dari diri gitu. Gitu. Coba itu lihat dinding. Dan ketika engkau lihat perempuan, apakah sama hatimu itu atau beda? Kalau sama, berarti benar, sama aja nih, berarti benar itu. Lihat batu sama lihat cewek sama. Tapi kalau lain, jangan ngaku dulu, jangan bilang aneh sama gitu, enggak. Ngaku harus, aneh belum. Aneh berusaha untuk mujahadah untuk itu. Tahu. Masalah. Ini ajib banget deh, Bib. Emang sering kayak gini. Dan semuanya harus kita uji, Bang Denny. Iya. Ketika nafsu mengaku apa aja, jangan belak-belakan diterima. Jangan kita baik sangka dengan diri kita. Tar dulu. Su'udhanin. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi. Senantiasa engkau melawan hawa nafsumu dan senantiasa engkau lawan syaitanmu. Wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi. Kalaupun seandainya hawa nafsumu memberikan nasihat kepadamu, atau syaitan memberikan nasihat kepadamu, maka tuduhlah ia dalam nasihat itu. Pasti ada maksud di baliknya. Ngeri banget. Hatta berbentuk nasihat. Kadang-kadang kebaikan pun harus ini lagi, diuji lagi. Ayo, kenapa nih? Ayo. Terus gitu. Pasti ada sesuatu nih. Dia menyembunyikan maksud yang di balik kebaikan itu, pasti dia mau biar tenar contohnya, atau biar dipandang, atau banyaklah biarnya. Oke, kalau gitu cut deh, jangan. Dulu ada seorang tabi'in jalil namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Itu Masya Allah, jadi tiap tahun gini ya, setahun dia kerja untuk naik haji. Setahun lagi dia kerja untuk membiayain perang. Dia dibiayain harimnya, keluarganya, dia perang gitu. Dan tahun ketiga kerja biasa dia untuk perihal nafkahnya ila akhir. Dia kan kayak gini.
Kadang-kadang apa namanya, hawa nafsunya mengajaknya. Nah, hari ini haji nih. Beliau apa, khalif, oh enggak, kalau begitu tahun ini kita jihad. Oh, gitu. Ketika ada sesuatu dari hawa nafsu, oh hari ini semangat jihad nih. Oh enggak, baru tahun ini kita haji. Oh, iya. Balik jadi. Balik kan. Terus dibalik terus. Oh hari ini nafsunya lagi semangat untuk haji ataupun enggak, berarti hari kerja biasa buat nafkah. Setiap apa aja yang dari nafsu timbul itu dilawan sama dia, walaupun itu sifatnya baik. Nah, ini nafsu sama halnya dengan keinginan bukan? Enggak semua keinginan itu berasal dari nafsu. Betul kan. Keinginan itu adalah suatu yang berasal dari mana? Kadang berasal dari nafsu, kadang enggak, berasal dari hati biasa. Lintasan hati biasa, bukan dari hawa nafsu. Yang kita harus lawan ini dari hawa nafsu ini. Gitu Bang Deni. Jadi ada bedanya gimana? Nah, ini dibahas panjang oleh ulama. Oh gitu. Oleh ulama, Imam Ghazali juga bahas dalam Ihya, dalam Minhajul Abidin juga. Siapa namanya? Hayy Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus bahas dalam Al-Araful Atir fi Ma'rifatil Khawatir. Gimana kita membedakan keinginan hawa nafsu dan keinginan biasa? Panjang lebar, dan alamatnya begini, Bang Deni. Setiap yang membawa pasti kalau kemaksiatan itu jelas banget sudah. Hawa nafsu itu wadah. Tapi kadang enggak. Apa namanya? Ini kayak biasa-biasa aja. Nah, setiap yang menutup apa namanya? Pandanganmu sehingga pokoknya harus begini. Itu hati-hati. Biasanya itu dari hawa nafsu. Anda pengen kayak gini, langsung gimana caranya membabi buta. Pokoknya harus ini nggak kesampaian, langsung sumpah aneh. Itu tuh biasanya tuh hawa nafsu tuh. Ambisius sawa. Biasanya gitu. Kalau keinginan biasa tersampaikan alhamdulillah, nggak kesampaian ini besok pun oke. Nah, bisa ditunda oke, nggak terlalu wah gitu, harus sekarang, harus ini. Itu keinginan biasa. Tapi kalau hawa nafsu kayak gitu tuh. Harus begini, sumpah kalau nggak dapet, telat dikit juga kita apa namanya mesen mesen apa ya gitu online. Kok udah datang ya, harus hari ini dapatnya nih gitu. Itu biasanya harus diselidikin. Setiap keinginan yang membuatmu tertutup akal, nah itulah biasanya hawa nafsu. Berarti tinggal akal dulu. Iya. Kan samar banget. Dan emang susah untuk dilawan, ya enggak? Susah untuk dilawan hawa nafsu itu. Ya khair, insyaallah. Marhaban Deni. Bismillah. Atas pembahasan juga ilmunya juga. Marhaban. Makin hidup nih, hati-hati. Yang mendengarkan apa ya tiannya dari kemarin dari awal. Ya Allah. Rasa gitu. Kalam-kalam yang hadap nih. Luar biasa. Kita doa insyaallah apa namanya kayak gini kita baca tadi ya. Minta ya Allah kalau begitu ya Allah berikan kami taufik untuk bisa mengamalkan ini satu-satu. Iya sahabat, ini yang kita berat banget ngamalinnya nih. Ya gimana lagi ya, doa paling yang bisa kita andalin doa. Itu dia. Marhaban Bang Deni. Atau presiden dulu pembahasan kali ini dan juga makasih banyak dulu atas Masyaallah, jazakumullah khair. Dan juga makasih banyak yang telah menyaksikan Kata Mutiara bersama Habib Ahmad Mustaba. Kami pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.